Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Otoningrat. Kali ini kita akan membahas mengenai gas buang kendaraan bermotor dan bahayanya bagi kesehatan tubuh kita. Penjelasan di video ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman, tetapi untuk meningkatkan awareness atau kepedulian teman-teman terhadap kesehatan, lingkungan, dan bumi yang kita cintai ini. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update info terbaru dari Otoningrat. Gas buang dari kendaraan bermotor memang sebagai salah satu sumber dari polusi. Selain dari gas buang kendaraan bermotor, polusi juga bersumber dari pabrik, kemudian pembangkit listrik, dan juga dari kebakaran hutan. Di sini kita akan membahas secara detail kandungan dari gas buang kendaraan bermotor dan efeknya terhadap kesehatan tubuh kita. Ini adalah penjelasan secara detail kandungan gas buang dari mesin bensin. Kita tahu bahwa saat ini untuk kendaraan bermotor itu terdiri dari dua mesin untuk mesin yang internal combustion engine. Yang pertama ada mesin bensin dan yang kedua mesin diesel. Gas buang yang dihasilkan dari kedua mesin ini agak sedikit berbeda. Nah, untuk detail penjelasan seperti apa, mari kita lihat. Ini adalah detail penjelasan untuk kandungan gas buang yang ada di mesin bensin. Kita tahu udara itu terdiri dari sekitar 76% nitrogen, 23% oksigen, dan 1% gas lainnya. Nah, udara ini akan dihisap dan masuk ke dalam mesin. Kemudian di dalam mesin, udara akan dicampur oleh bahan bakar, di mana bahan bakar itu unsur utamanya adalah hidrokarbon atau HC. Setelah udara dan bahan bakar ini dicampur, selanjutnya campuran akan dibakar oleh api dari busi. Nah, proses pembakaran ini yang menghasilkan gas buang. Gambar lingkaran ini merupakan kandungan dari gas buang mesin bensin. Jadi yang berwarna kuning ini adalah nitrogen. Gas buang itu terdiri dari sekitar 72% nitrogen, di mana kita tahu bahwa nitrogen ini merupakan elemen utama dari atmosfer. Kemudian di gas buang itu juga ada air sekitar 13% dan juga ada CO2 atau karbon dioksida sekitar 14%. Nah, di lingkaran yang warna hijau ini adalah polutan. Polutan itu adalah zat yang menyebabkan polusi. Polutan apa saja yang ada di gas buang mesin bensin? Penjelasan detailnya ada di sebelah kiri. Yang pertama, polutan dari gas buang mesin bensin itu ada CO atau karbon monoksida, di mana CO ini menempati sekitar 0,7% dari gas buang. Kemudian yang berikutnya ada HC atau hidrokarbon, di mana hidrokarbon ini menempati sekitar 0,2% gas buang. Kemudian yang berikutnya itu ada NOx, di mana NOx ini menempati sekitar 0,1%. Nah, untuk CO atau karbon monoksida ini diakibatkan dari campuran udara dan bahan bakar yang kurus. CO ini tidak berbau tetapi sangat beracun. Jika udara yang kita hisap terdiri dari sekitar 0,3% CO, maka bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang berikutnya ada HC, jadi HC itu hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini timbul dari campuran yang gemuk dari bahan bakar dan udara. HC hidrokarbon ini timbul dari bahan bakar yang tidak terbakar sempurna pada saat terjadi proses pembakaran.
HC atau hidrokarbon ini bersifat karsinogenik, di mana bisa menyebabkan kanker. Kemudian yang berikutnya ini ada NOx atau nitrogen oksid, di mana nitrogen oksid ini menempati sekitar 0,1% dari gas buang. Nah, NOx ini timbul dari campuran yang kurus, di mana lebih banyak oksigen di dalam ruang bakar yang menyebabkan suhu atau temperatur ruang bakarnya itu menjadi tinggi. Untuk NOx ini akan tinggi jika temperatur ruang bakarnya tinggi. NOx itu bisa menyebabkan iritasi pada pernafasan, dan jika yang kita hirup terlalu tinggi, NOx bisa menyebabkan kelumpuhan. Yang berikutnya ini adalah komposisi gas buang dari mesin diesel. Jadi untuk gas buang mesin diesel ini kurang lebih sama dengan mesin bensin. Jadi terdiri dari nitrogen, kemudian oksigen, air, dan CO2 atau karbon dioksida. Kalau kita lihat di bagian yang dilingkari warna hijau ini bagian terkecil dari gas buang mesin diesel, tetapi ini adalah polutan, di mana polutan itu adalah gas yang berbahaya yang menyebabkan polusi di udara sekitar. Di gas buang mesin diesel itu ada 5 zat atau polutan yang sangat berbahaya buat tubuh kita. Yang pertama, ini ada CO atau karbon monoksida. Ini sama dengan yang ada di gas buang mesin bensin. Jadi CO ini tidak berbau tetapi sangat beracun, dan sama jika CO ini terdapat di udara yang kita hisap sekitar 0,3% itu bisa menyebabkan kematian. Kemudian HC atau hidrokarbon ini bersifat karsinogenik, bisa menyebabkan kanker. Kemudian ada NOx. NOx ini timbul dari temperatur ruang bakar yang tinggi. Jadi semakin tinggi temperatur ruang bakar, maka NOx yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Nah, NOx ini juga bisa menyebabkan iritasi pada pernafasan, dan jika NOx ini terlalu banyak kita hisap, maka bisa menyebabkan kelumpuhan. Kemudian yang berikutnya, untuk polutan yang ada di gas buang mesin diesel, itu juga terdapat SO2 atau sulfur dioksida. Nah, SO2 ini bisa menyebabkan iritasi dan infeksi saluran pernafasan dan paru-paru, dan juga bisa menyebabkan iritasi pada mata. Selain itu, di gas buang mesin diesel itu juga terdapat PM atau partikel matter. Nah, PM atau partikel matter ini juga bisa menyebabkan iritasi dan infeksi saluran pernafasan dan paru-paru, dan juga bisa menyebabkan iritasi pada mata. Nah, ini penjelasan secara singkat mengenai kandungan gas buang yang ada di kendaraan dengan mesin diesel maupun mesin bensin. Ini adalah alat untuk memeriksa gas buang atau uji emisi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada dua alat. Yang sebelah kiri yang warna hitam ini adalah alat untuk uji emisi mesin diesel. Kemudian yang sebelah kanan yang warna merah ini adalah alat untuk uji emisi mesin bensin. Nah, seperti apa proses pemeriksaannya? Mari kita lihat. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan gas buang atau uji emisi di mobil yang menggunakan mesin bensin. Nah, sebelum kita melakukan uji emisi, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan lampu cek engine tidak menyala. Jadi kalau lampu cek engine-nya menyala, berarti harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kemungkinan ada masalah di engine yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pastikan
mesin sudah bekerja di temperatur kerja mesinnya. Ini kalau kita lihat di indikator temperatur mesinnya, temperatur mesin sudah berada di temperatur kerja mesinnya, sehingga kita bisa melanjutkan pemeriksaan gas buang. Untuk uji emisi mesin bensin ini sangat mudah sekali. Jadi kita tinggal colokan saja alatnya ke knalpot. Nah ini alatnya. Kemudian alat ini akan terhubung ke alat yang digunakan untuk membaca kandungan dari gas buang. Nah kalau kita lihat di sini untuk CO-nya itu 0,03%, kemudian CO2 itu 15,3%, untuk lambdanya 1,073, kemudian untuk HC hidrokarbon ini 38 ppm, kemudian untuk O2-nya 1,73%, kemudian untuk AFR NOx-nya itu 15,7. Bagaimana hasilnya? Mari kita cek dan kita bandingkan dengan nilai standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini kita tinggal print saja hasilnya. Kemudian hasil dari pemeriksaan tadi kita tinggal masukkan saja ke websitenya Dishub. Setelah itu kita bisa lihat apakah hasil uji emisinya ini lulus atau tidak. Alhamdulillah hasilnya lulus. Gas buang dari kendaraan ini masih di bawah batas ambang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Demikian sharing dari Otoningrat. Sebelum menyelesaikan video ini, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan info update terbaru dari Otoningrat. Terima kasih, salam Otoningrat.